Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video permintaan, yaitu video pembedahan kelinci untuk pasien pengobatan metode terapi kelinci, yaitu untuk pasien dengan inisial NM dari Jambi. Ya, sebentar didekatkan dulu kameranya. Ya. Nanti kita cek penyakit-penyakit apa saja yang terlihat di kelinci, karena bahwa penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita cek ya. Di bagian sini, ini seperti biasa ketika awal-awal pembedahan ini yang kita cek adalah gelembung masuk angin. Jadi kita cek ada apa tidak gelembung masuk anginnya di area sini, karena gelembung masuk angin kan masih di area bagian luar. Jadi mumpung belum dibuka-buka dalamnya, jadi kita cek dulu yang bagian luarnya ini. Kita cek gelembung-gelembung masuk anginnya ada apa tidak, sedikit apa banyak, seperti itu. Jadi gelembung masuk angin itu seperti ini ya. Ini gelembung masuk angin yang agak melembung-melembung kayak gini ya. Ini gelembung masuk angin. Ini ada beberapa gelembung masuk angin di sekitar tubuh ya. Bahwa gelembung masuk angin adalah masuk angin yang masuk ke dalam tubuh sudah lama, kemudian tidak bisa keluar, maka masuk angin tersebut menjadi gelembung-gelembung masuk angin yang merekat sama daging dan merekat sama kulit. Jadi itu tadi ya, gelembung masuk angin adalah masuk angin yang masuk ke dalam tubuh dalam jangka waktu sangat lama namun tidak bisa keluar. Jadi jadilah gelembung masuk angin yang bisa menyebabkan banyak penyakit, bisa menyebabkan demam, bisa menyebabkan badannya lemas, bisa menyebabkan panas dingin, menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya turun, bisa menyebabkan tensi darahnya juga tidak stabil, bisa menyebabkan mudah meningkatnya cairan asam pada lambung, terus juga bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi tulang. Makanya ketika orang itu gelembung masuk anginnya banyak, itu tulang-tulangnya banyak mengalami linu atau sakit sendi-sendi tulangnya karena memang pelumasnya kering. Nah, ini gelembung masuk anginnya, bismillah, kepindah-pindah ke kelinci. Insya Allah gelembung masuk angin yang ada di dalam tubuh pasien mudah-mudahan berangsur-angsur hilang, sehingga biar badannya ringan lagi. Kemudian ini salah satu contoh. Ini sendi-sendi tulangnya merah kayak seperti ini. Ini mengeringnya pelumas pada sendi tulang yang mengakibatkan tulangnya mengalami seperti ini, osteoartritis, kerusakan pada sendi tulang. Kemudian di bagian sini, nah ini juga di area punggung sini juga, ini pada merah-merah, ini kerusakan sendi tulangnya banyak seperti ini. Ini digosok tidak hilang ya, karena ada di bagian dalam ini juga. Jadi bismillah, ini kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah. Begitu juga ini garis-garis kecil merah ini. Garis kecil merah ini di situ di punggung sampai leher belakang ini. Sampai di sini.
Jadi di punggung sama leher belakang ini ada saluran darah. Di situ seringkali ada namanya hormon kortisol atau sama-sama pada darah yang seringkali terjadi penyumbatan darah yang bisa menyebabkan sakit kepala, menyebabkan darah tinggi, menyebabkan punggungnya sakit, lehernya pegel dan lain-lain. Bismillah, ini semua diikhtiari dengan pengobatan terapi kelinci. Bismillah, mudah-mudahan berangsur-angsur hilang sehingga pasien penyakit seperti ininya berangsur-angsur sembuh biar ringan gitu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini di area kaki. Nah, ini di kaki nih. Ini penyumbatan darah ya. Ini penyumbatan darah ini. Ini penyumbatan darahnya tebal. Ini di area betis. Kemudian sini, mohon maaf, ini di bokong ini juga ada penyumbatan darah. Penyumbatan darah di kaki. Penyumbatan darah seperti itu, ini juga ada penyumbatan darah juga seperti ini. Di bagian sini juga iya. Bagian sini juga penyumbatan darah kaki satunya. Ini juga penyumbatan darah, ini banyak. Jadi penyumbatan darah di kaki itu bisa menyebabkan asam urat, bisa menyebabkan kakinya sakit, kakinya gampang kesemutan, kakinya kram, bisa menyebabkan rematik juga pada akhirnya karena pelumahnya kering dan karena banyak penyumbatan darah. Ini di lutut juga ini ada ini ya, ada sendi tulang rusak, ini merah-merah lututnya. Mudah-mudahan ini kepindah ke kelinci semuanya atas izin Allah, sehingga biar darah-darah yang tersumbat-tersumbatnya bisa menjadi menjadi lancar kembali. Amin ya rabbal alamin. Kita buka di bagian dalamnya. Ini di bagian sini ya, ini kayak kembung ini ya, ususnya kayak kembung ini, kayak banyak anginnya. Ini usus untuk keluarnya kotoran. Ini juga usus keluarnya kotoran, ini ususnya agak kembung terus mengeras. Ini kotorannya nya ibaratnya ini pada banyak yang susah keluar, ini kayak berjubel gitu kan, ngumpul gitu. Jadi usus untuk keluar kotorannya kurang lentur. Bismillah, mudah-mudahan setelah kepindah ke kelinci, usus untuk keluar nya, keluar kotornya bisa lentur lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada netes-netes ya, ini netes-netes. Itu cairan asam lambung namanya. Ini cairan asam lambungnya terlalu banyak. Walaupun banyaknya nggak banget, tapi lumayan bisa mengakibatkan beberapa kendala penyakit. Jadi untuk cairan asam lambung itu bisa menyebabkan mual, bisa menyebabkan emah, bisa menyebabkan perutnya kembung gitu ya. Kemudian bisa juga menyebabkan ini, bahwa cairan asam lambung itu bisa dibilang satu saluran dengan cairan asam yang ada di otak. Maka ketika terjadi cairan asam lambungnya naik, maka cairan asam yang di otak juga naik.
sehingga bisa menyebabkan sakit kepala, migrain, vertigo seperti itu. Nah, bismillah, ini cairan asam lambungnya kepindah-pindah ke kelinci. Mudah-mudahan cairan asam lambungnya normal, baik kembali, tidak berlebihan banyak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini ya, ini rahim ini. Nah, ini rahim. Kayak gini, ini rahim. Ini apa? Keluarnya khusus untuk keluarnya kotoran. Ini saya ambil dulu biar nanti kita cek rahimnya lebih mudah. Ini rahim ya, sebentar. Ini mau menyampaikan ini loh. Ini di dalam rahim. Ini ada cairan ini. Ntar dulu di zoom sedikit. Ini kan rahim ya. Ini rahim seperti ini. Rahim memang lebar seperti ini ya. Kalau ini air kencing, ya. Nah, ini rahim bagian dalam. Nah, ini ada gumpalan air ini. Nah, ini kan rahim masih area rahim ya. Ini ada gumpalan air. Apa namanya? Kayak kelenjar yang melembung ibaratnya. Tapi di dalamnya banyak airnya. Ini juga penyakit. Itu bisa menutupi tuba falopi juga. Kemudian ini juga ada banyak ini ya, penyumbatan darahnya banyak. Nah, ini banyak penyumbatan darah. Dan tentunya penyumbatan darah yang di rahim, terus tadi ya yang cairan-cairan seperti ini yang ada di rahim ini, itu tentunya bisa membuat banyak masalah di area rahim. Ada yang akhirnya menyebabkan kanker, ada karena penyumbatan darahnya ternyata ada virusnya, kankernya. Ada yang menyebabkan kista, ada yang miom, ada yang sekedar ada yang ini, maksudnya ada yang tubuh falopinya yang kena, ibaratnya tertutup gitu, itu juga ada. Itu macam-macam. Intinya untuk kesehatan rahim lewat terapi kelinci ini, bismillah, mudah-mudahan penyumbatan darah yang di rahim ini yang banyak ini mudah-mudahan pindah ke kelinci atas izin Allah, sehingga supaya penyumbatan darahnya lancar lagi. Kemudian ini yang seperti ini, yang kayak air ini, gelembung-gelembung air seperti ini di area rahim, ini juga mudah-mudahan hilang sehingga rahimnya baik kembali. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kalau ini indung telur, gitu kan. Jadi ketika ada masalah di tuba falopi, akhirnya indung telurnya seperti ketutup gitu kan, sehingga sel spermatozoon laki-laki tidak bisa sampai ke sel indung telur karena tertutup, tuba falopinya yang tertutup. Maka mudah-mudahan ini tuba falopinya penyumbatan di tuba falopinya mudah-mudahan lancar kembali, kepindah ke kelinci atas izin Allah, lancar sedikit demi sedikit mudah-mudahan, sehingga bisa sehat rahimnya, dan bismillah mudah-mudahan bisa sehat walafiat lahir dan batin. Kedua, bisa segera mendapatkan keturunan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai di sininya juga ini ada penyumbatan darah ini. Ini mungkin selangkangan ini, mohon maaf, ini di area selangkangan ini ya. Ini kayak saluran prostat juga ada selangkangan. Terus juga memang penyumbatan darah di area selangkangannya juga, selain prostatnya, itu juga bisa menyebabkan rasa sakit-sakitnya juga. Ini sampai sini, ini penyumbatan darah ini. Nah, ini penyumbatan darah juga. Jadi banyak ya penyumbatan darah yang mengganggu itu tadi, menyebabkan penyumbatan tuba falopi, tuba falopinya. Entah itu penyumbatan darah yang di sebelah sini, ini penyumbatan darah yang sebelah sini juga banyak. Begitu ya, ini rahim seperti ini. Ini rahimnya kurang bagus ini, kayak gini. Kayak apa ya? Kayak keras. Rahimnya kayak kaku, kayak kasar ini ya. Ininya kayak kasar itu. Tapi bismillah, tetap semangat, tetap yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan, akan memberikan kesehatan lahir dan batin, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini dicek kembali, dilanjutkan kembali. Sudah ya, di zoomnya sudah. Nah, kita ini bagian sini.
Ini area paru-paru ini. Ini paru-paru lumayan bersih kok. Tidak ada yang begitu banyak fleknya juga tidak. Sebelah sini ya lumayan bersih. Kalau dibalik, nah kemudian kalau dibaliknya ini kurang bersih ini. Ini ada penyumbatan darah, ada flek maksudnya. Penyumbatan ini seperti ini ya. Sebentar, kelihatan ya ini. Nah ini ya, ini kotor ini. Ini yang ini. Ini ada fleknya kayak gini. Ya sedikit membuat masalah ya, di area paru-paru. Bahwa paru-paru adalah tabung oksigen, maka ketika paru-paru terjadi flek bisa menyebabkan nafasnya terganggu, bisa menyebabkan batuk juga. Kemudian untuk jantung, nah ini insya Allah kalau jantung ini tidak begitu bermasalah. Jadi di sininya lentur, meskipun di sebelah sininya keras di sini. Nah kalau sebelah sini keras, ini keras, sebelah sini keras, kalau sebelah sini lentur. Kalau keras itu, jantung keras itu ya ini tentang ini ya, tentang apa namanya, jantungnya kecapean. Mungkin bisa karena beban pikiran itu bisa menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya ya. Jadi banyak pikiran juga bisa menyebabkan jantungnya capek dan lain-lain. Intinya bismillah ini kepindah-pindah ke kelinci ya. Bismillah ini kepindah-pindah ke kelinci. Insya Allah jantungnya pasien sudah berangsur-angsur normal, biar jantungnya lentur. Kemudian paru-parunya juga bismillah bisa mulai apa namanya, bersih. Amin ya rabbal alamin. Terus ini organ hati. Insya Allah penyembelihan kali ini yaitu tidak begitu kotor ya. Meskipun ini yang kurang bagus di sini nih. Ini pinggirannya ini sobek-sobek ini. Ini pinggirnya sobek-sobek kayak gini. Nah ini sobek-sobek. Ini sobek-sobek, ini sobek-sobek. Nah ini sobek-sobek. Kayak gergaji ini, maksudnya bergerigi kayak gergaji. Sobek-sobeknya banyak. Sobek-sobek itu salurannya ke kelenjar hipotalamus yang ada di otak. Jadi ketika kelenjar hipotalamusnya banyak berpikir, terus menegang, panas, maka organ hatinya menjadi sobek-sobek. Karena apa yang dipikirkan oleh otak, dia hati yang terasa, ibaratnya seperti itu ya. Jadi ini ada sobek-sobek, ini juga ada kayak sobek-sobek juga sini. Nah ini, karena memang hati dan otak itu walaupun jaraknya jauh tapi dia dekat. Apa yang dipikirkan oleh otak, dia masuk ke hati. Kemudian lambung, ini lambung kurang bagus ya, kayak gini ya. Nah ini benjol-benjol kayak gini. Harusnya lambung itu melingkar seperti itu. Ini benjol kayak gini. Ini apa namanya, lambungnya mengeras berarti. Ini lambungnya mengeras. Ini kurang baik juga untuk kesehatan perut, maksudnya. Lambung itu butuh serat, butuh buah-buahan, butuh sayuran. Jadi mungkin apa namanya, lambungnya kurang serat mungkin. Makanya kita kan usahakan jangan sering makan yang garing-garing ibaratnya. Banyak-banyak makan makanan yang berair, banyak minum air putih, sayuran berkuah, buah-buahan yang berair misalkan seperti itu. Atau mungkin buah-buahan yang tidak begitu berair namun mengandung serat tinggi. Itu baik untuk kesehatan pencernaan sama lambung. Bismillah ini kepindah-pindah ke kelinci. Jadi insya Allah lambungnya pasien berangsur-angsur membaik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini usus. Nah ini usus ada radang ini. Ini namanya radang usus yang putih ini. Ini radang usus atau sariawan usus ibaratnya kayak gini. Ini ada satu ya. Barangkali ada lagi. Nah ini ada lagi. Nah ini ada dua. Nah ini ya ada dua. Ini satu, ini dua. Dicari lagi. Itu radang usus itu kayak infeksi ya, kayak luka kecil pada usus. Biasanya disebabkan karena terlalu banyak sisa makanan yang menempel di dinding-dinding usus lalu menjadi sariawan ibaratnya. Kayaknya cuma dua tadi aja, udah nggak ada lagi ya. Untuk yang lainnya insya Allah tidak begitu ada masalah yang berarti lagi. Jadi penyakit-penyakit yang saya sampaikan tadi adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Dan mudah-mudahan penyakit yang kepindah ke kelinci untuk penyembelihan pertama ini mudah-mudahan yang kepindah banyak.
Karena kadang satu kali terapi kelinci itu penyakit yang kepindah tidak langsung 100%. Kadang satu kali terapi kelinci, penyakit yang terpindah ke kelinci itu misalkan 50% dulu atau 70% dulu atau berapa. Makanya apabila satu kali terapi kelinci kemudian pasien belum sembuh secara total 100%, maka sebaiknya dilanjutkan terapi kelinci tahap keduanya atau tahap ketiganya, seperti itu sampai sembuh sehat walafiat. Seperti halnya pasien saya yang kena penyakit kanker misalkan, ada yang sembuh setelah terapi kelinci 5 kali, ada yang sembuh setelah terapi kelinci 3 kali, itu beda-beda juga. Ada yang kena kanker sembuh setelah terapi kelinci 2 kali, itu juga ada. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sembuhnya cepat, ada yang sembuhnya agak lama. Jadi ini mudah-mudahan tentunya kita berdoa semuanya, mudah-mudahan pasien ini tetap semangat, tetap yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan. Dan kami di sini akan senantiasa mendoakan untuk kesembuhan pasien. Ya Allah, mudah-mudahan semoga diberikan kemudahan untuk pasien ini, untuk kesembuhannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.